Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Ahlan wa sahlan di pertemuan saat ini, yaitu pertemuan untuk membahas aplikasi usul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita miliki ilmu yang bermanfaat, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari mudillatil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ilmu usul fikih adalah ilmu, sebelum kita masuk kepada aplikasinya, kita perlu mengetahui ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih adalah ilmu terkait al-ahkam, terkait hukum-hukum min adillah al-ijmaliyah, dari dalil-dalil secara global, dan juga wa kaifiyah al-istifadah, bagaimana beristifadah dari dalil, ada yang biasa disebut dengan dalalah, dan juga hal al-mustafid, keadaan orang yang mengambil faedah dari dalil, yaitu seorang mujtahid ataupun seorang talib ilmi yang ingin mengetahui bagaimana seorang mustafid atau mujtahid mengambil sebuah hukum. Oleh karenanya ilmu usul fikih hanya mencakup pada hal ini saja, tapi pada hal ini merupakan pada hal yang sangat besar. Berkata Dr. Amir Bahjat di dalam An-Nazmus Shaghir, ilmu usuli arba'un ahkam adillatun dalalatun hukam. Ilmu usul fikih itu mencakup 4 hal. Yang pertama, kata beliau, ahkam, hukum. Jadi yang dibahas dalam ilmu usul fikih adalah hukum, baik hukum taklifi maupun hukum wad'i. Dan juga di dalam usul fikih kita mempelajari adillah al-ijmaliyah dari secara global, bukan dari secara terperinci. Ada pun dari secara terperinci itu ada yang fikih. Maksudnya bagaimana dari secara global? Misalkan di dalam madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, dari secara global mereka mengatakan bahwasanya qaulun sahabi hujjah, ucapan seorang sahabat Nabi SAW adalah hujjah. Ini dari secara global. Nah, kemudian juga dalalah. Di dalam usul fikih dipelajari dalalah. Bagaimana sih dalilnya ini digunakan? Bagaimana sih istifadah dari dalilnya tadi? Itu dalalah. Dan juga dipelajari di situ tentang hukam atau mujtahid. Karena faedah usul fikih agar seorang mujtahid, baik mujtahid mutlak, dan walaupun keadaan mujtahid mutlak dipersesihkan, kemudian mujtahid madhab atau mujtahid juz'i, maka mereka menggunakan ilmu usul fikih. Ada persoalan talib ilmi menggunakan usul fikih awal tahapannya dalam rangka dia memahami bagaimana seorang ahli fikih mengeluarkan sebuah hukum. Nah, adapun bagaimana aplikasi usul fikih dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menggunakan dalil-dalil dan pemahaman secara usul fikih. Contohnya di dalam hadis Rasulullah SAW pernah menyebutkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Dari sini seakan-akan itu menjadi perintah, yang mana kalau perintah dalam usul fikih itu hukum asal perintah, al-amru yufidul wujub. Perintah itu menandakan kewajiban. Akan tetapi hukum dari ziarah kubur berdasarkan ilmu usul fikih bukan menjadi sebuah kewajiban. Berarti usul fikih, ziarah kubur dan ilmu usul fikih bukan menandakan kewajiban ziarah kuburnya, walaupun di sini perintah, karena perintahnya ada setelah larangan. Yang mana kata para ulama usul fikih, walaupun di sini ada khilaf, mereka mengatakan al-amru ba'dal hadar yufidu al-ibahah.
adanya perintah setelah larangan menunjukkan kebolehan. Jadi hukum ziarah kubur berdasarkan dalil tadi yang dipakai oleh ulama usul fikih atau usuliyun, bahwasanya perintah ini datangnya setelah larangan, yang mana perintah setelah larangan adalah ibahah, sehingga keluar hukum bahwasanya ziarah kubur hukumnya adalah sunnah. Kemudian juga di usul fikih kita akan mempelajari ijma', kesepakatan para ulama mujtahid hadil ummah al-masalah. Ketika mujtahid umat ini yang sekarang hidup sepakat dalam permasalahan, maka kesepakatan mereka merupakan hujjah. Misalkan dalam suatu perkara, ulama dari Saudi mengatakan ini haram, ulama dari Mesir mengatakan haram, ulama dari Indonesia yang mujtahid, ada ulama-ulama yang sampai derajat tersebut mereka mengatakan haram dan tidak diketahui ada yang menyelisihinya, maka inilah yang dinamakan ijma'. Inilah yang dinamakan oleh ijma', dan ini merupakan dalil dalam agama ini. Bahkan ijma' merupakan di antara dalil yang paling kuat karena kesepakatan para ulama yang dibangun dari pemahaman mereka kepada dalil. Dan Rasulullah SAW bersabda, "La tajtami'u ummati ala dhalalah." Umatku tidak akan berkumpul, tidak akan sepakat di atas kesesatan. Dan juga dalam usul fikih pada keseharian kita dapat menerapkan apa itu qiyas. Kita bisa melakukan qiyas yang tepat, analogi yang tepat dari analogi yang tidak tepat. Nah, contohnya di dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan, "Innallaha la yaqbalu shadaqatan min kasbin haram." Sesungguhnya Allah tidak menerima sedekah dari penghasilan yang haram. Maka kita kiaskan segala macam pekerjaan yang melibatkan penghasil haram seperti riba, penipuan, penjualan barang haram, ini hukumnya juga tidak diperbolehkan karena kita mengkiaskan ini dengan kasbun haram. Kita mengkiaskannya dengan kasbun haram, yaitu penghasilan yang haram. Kesimpulannya bahwasanya ilmu usul fikih ini ikhwan sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan pedoman bagaimana kita dapat mengaplikasikan ajaran Islam dengan benar dalam menghadapi tantangan zaman, dalam memanfaatkan Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan dalil-dalil lainnya. Umat Islam dapat menyelesaikan berbagai masalah kontemporer dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat yang sesuai dengan konteks zaman dan tempat, sehingga seorang talib ilmi, seorang penuntut ilmu hendaknya jadi semangat dan berusaha memahami apa yang usul fikih, memahami isi dari usul fikih, memahami tentang hukum, memahami tentang dalil baik dalil ijmaliyah atau dalil tafsiriyah atau dalil fikih, memahami bagaimana penggunaan dalil tersebut pada tempatnya sehingga tidak keluar dari lisan-lisan seorang penuntut ilmu sebuah hukum yang hukum prematur atau sebuah hukum yang tidak tepat peletakannya, dan ini semua dapat disaring dengan ilmu usul fikih, dan juga kita dapat mengetahui kapasitas diri kita, apakah kita sudah layak untuk mengeluarkan hukum atau kita masih banyak mengikuti para ulama dalam penetapan hukum mereka karena kita belum sampai kepada derajat yang disebut dengan mujtahid, baik mujtahid juz'i apalagi sampai mujtahid mutlak. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil ula an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.